polisi tangkap terduga pelaku pengedar uang palsu. SPPG Kodim 1309 perketat prosedur pengolahan MBG. Gubernur kumpul Bupati Wali Kota bahas pemotongan dana TKD. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 4 Oktober 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya, Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap satu pelaku pengedar uang palsu di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan lembar uang palsu berbagai pecahan. Herupanto, warga asal Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berhasil diamankan oleh Satreskrim Polresta Manado saat melakukan transaksi di salah satu kios di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa. Aksi pelaku ketahuan saat warga curiga dengan uang yang diberikan oleh tersangka saat melakukan transaksi. Setelah mengetahui uang tersebut palsu, tersangka langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan lembar uang palsu dengan berbagai pecahan, mulai dari 100.000, 50.000, 20.000 hingga pecahan Rp1.000. Mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli lewat aplikasi Shopee dan Telegram. Ini berdasarkan pengakuan daripada tersangka. Kemudian tersangka membelanjakannya di warung atau toko-toko, salah satunya beralamat di Pineleng 1 Jaga 2, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Yang pertama, uang pecahan Rp100.000 berjumlah 28 lembar, pecahan Rp50.000 berjumlah 180 lembar, pecahan Rp20.000 berjumlah 27 lembar, pecahan Rp10.000 berjumlah 24 lembar, pecahan Rp5.000 berjumlah 28 lembar, pecahan Rp2.000 berjumlah 27 lembar, dan pecahan Rp1.000 berjumlah 29 lembar. Dengan total keseluruhan uang palsu yang disita sebesar Rp12.803.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 tentang mata uang dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Asisten 1 Setda Prof Sulawesi Utara Denny Manggala hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim. Sidang lanjutan kasus tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Manado. Denny Manggala tampak hadir di ruang sidang menggunakan pakaian batik berwarna gelap, tampil tenang dan penuh keyakinan saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dalam keterangannya, Denny membeberkan fakta terkait aliran dana hibah, khususnya yang digunakan untuk kegiatan perkemahan pemuda Sinode Gemim. Manggala membeberkan dana tersebut tidak pernah masuk ke rekening pribadi sebagaimana sempat dituduhkan kepadanya. Dana hibah tersebut mengalir ke rekening panitia atas nama Steve Keppel dan Giri Rangko, masing-masing sebagai ketua umum dan bendahara panitia perkemahan pemuda Sinode Gemim. Kesaksian Bapak banyak dibantai itu gimana? Oh iya, kan tadi saya sudah jelaskan, ada di bukti nomor rekening dan WA bahwa rekening panitia itu bukan atas nama saya, atas nama ketua umum dan bendahara. Tadi saya sudah sampaikan. Itu aja. Jadi tanggapan Anda banyak kesaksian dari Bapak disangka oleh terdakwa gimana? Itu ditanyakan ke terdakwa. Yang penting saya sudah menunjukkan bukti tadi di persidangan bahwa rekening panitia itu yang di share di medsos itu atas nama saya sudah tunjukkan bukti bukan atas nama saya. Artinya dana hibah ke perkemahan Sinode Gemim itu tidak masuk ke Denny Manggala. Oke? Itu saja. Ya? 500 juta rupiah.
ya, itu masuk ke rekening ketua umum dan bendahara. Sementara itu, kuasa hukum Stef Keppel, Febri Triharyadi bilang, dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan, tidak satupun menyebut adanya instruksi, baik tertulis maupun lisan, dari kliennya terkait pencairan dana hibah kepada Sinode Gemim. Teman-teman lihat, surat pernyataan tanggung jawab. Ini yang tanda tangan, yang buat surat pernyataan ini Denny Mangala. Di isinya ini penggunaan dana hibah, ya. Kemudian tanggung jawab mutlak terhadap orang yang membuat surat pernyataan ini. Tadi kan jelas ditanyakan bahwa mana duluan cair yang 500 juta itu untuk pemuda kegiatan perkemahan pemuda Gemim. Dia bilang harus ada ini. Nah, ketika dia cair dan sebagainya, kemudian dia menjawab lagi bahwa tanggung jawab untuk penggunaan dan sebagainya itu ada ke ketua umum, yaitu klien kami Pak Stef Keppel dan bendahara. Padahal jelas di dalam surat pertanggungjawaban ini, surat pernyataan tanggung jawab ini. Sini ada Denny Mangala, ini ada bendahara panitia Gary Rengke, ini ada ketua sinode. Isinya tanggung jawab mutlak orang yang membuat ini. Tapi ya, apapun pernyataan yang dia sampaikan, nanti yang mulia majelis hakim yang menilai mengenai ini. Febri juga menilai fakta yang muncul dalam persidangan justru menguatkan posisi kliennya karena disebutkan saksi-saksi bahwa semua atas perintah asisten 1 Denny Mangala. Dan ini menjadi fakta persidangan yang sangat penting yang akan digunakan pihaknya untuk pembelaan sidang berikutnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 2 pejabat Bawaslu Kota Tomohon masing-masing koordinator sekretariat Bawaslu dan bendahara pengeluaran pembantu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tomohon Senin siang. Keduanya ditahan karena diduga melakukan korupsi dana hibah Pilwako Tomohon dengan total kerugian negara sebesar 800 juta lebih. Kejari Tomohon memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 800 juta rupiah. 2 orang tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas 2 Manado. Keduanya adalah VM alias Vernom, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tomohon, dan VG alias Vera, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Tomohon. Penetapan dan penahanan dilakukan berdasarkan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang seluruhnya tertanggal 30 September 2025 dan keduanya ditahan selama 20 hari mulai 30 September hingga 19 Oktober. Negeri Tomohon telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, di mana tersangka yang pertama VM alias Vernon itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01 garis miring P71.15 garis miring FJ1 garis miring 09 garis miring 2025 tanggal 30 September 2025 dan surat perintah penahanan nomor PRIN 01 garis miring P1.15 garis miring FD.1 garis miring 09 garis miring 2025 tanggal 30 September 2025, di mana tersangka VN alias Vernon ini ditahan selama 20 hari terhitung tanggal hari ini dan ditahan di Rutan Kelas 2A Manado, di mana Vernon atau VN ini jabatannya di Bawaslu Kota Tomohon sebagai koordinator sekretariat, di mana juga hasil perhitungan auditor didapati kerugian sebesar 881.131.307 rupiah. Dan untuk tersangka yang kedua, VG alias Vera, itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02 dan juga surat perintah penahanan PRIN 02. Tertanggal hari ini juga sama seperti tersangka yang sebelumnya, ditahan juga terhitung hari ini di Rutan Kelas 2A Manado, di mana posisi VG alias Vera ini di Bawaslu Kota Tomohon sebagai bendahara pengeluaran pembantu. Nah, untuk perkara ini terkait dengan
dana hibah dari Pemkot Kota Tomohon kepada Bawaslu Kota Tomohon dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024 sebesar 8 miliar rupiah. Penyidik telah memeriksa 12 saksi baik dari internal Bawaslu Tomohon maupun pemerintah Kota Tomohon untuk mendalami peran masing-masing. Dugaan korupsi ini terjadi dalam pengelolaan dana hibah pengawasan Pilwako Tomohon 2024 senilai 8 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2023-2024. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Kota Bitung dihebohkan dengan video yang tengah viral di sosial media. Video tersebut mempertontonkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh senior komunitas pencinta alam terhadap anggota yang baru bergabung. Akibat tindakan tersebut, salah satu orang tua peserta melaporkan ke aparat kepolisian. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video kekerasan dalam kegiatan pendidikan dasar komunitas pecinta alam. Dalam video tersebut terlihat para senior pecinta alam diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota baru yang rata-rata adalah mahasiswa dan siswa SMA. Nampak mereka ditampar di bagian wajah hingga ditendang. Video tindakan kekerasan ini telah tersebar luas di masyarakat hingga ke orang tua salah satu peserta. Tak terima anaknya alami kekerasan, Nurdiana Akbar, orang tua dari korban, salah satu peserta pendidikan dasar pecinta alam, langsung melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polres Bitung. Waktu hari itu tanggung jawaban, akhirnya masuk organisasi pulang kemari jadi begitu. Awalnya ibu tahu? Kan awalnya kita tahu dia DP muka bangka dong Bapak. Habis itu? Habis itu tak dapat lihat video, dia sementara nonton video itu pemukulan itu. Dia mengaku bahwa itu di... Awalnya pertama waktu DP muka bangka dia nyak mengaku. Nanti pas kita dapat lihat video, baru dia mengaku. Atau dia takut ada ancaman? Takut karena waktu itu memang dia ada tekanan. Dari senior panitia di situ. Dan ini ibu mau lanjut ke proses hukum? Kita mau lanjut. Agar supaya apa, Bu? Agar supaya dorang ada efek jerah. Yang tidak ada korban-korban yang lain, anak-anak yang lain tuh karena ada Iko itu rupa mendidik dorang jadi keras, jadi pendendam dan begitu. Kapolres Bitung Albert Sai mengatakan kasus tersebut telah ditangani polisi di mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, para terduga pelaku dan korban. Meski begitu menurut Kapolres, kepolisian juga menghargai jika upaya damai antara pihak korban dan terduga pelaku. Diutamakan adalah korban. Ketika orang tua korban merasa komplain dan tidak terima, ya kita tidak bisa lepas dari situ. Penegakan hukum yang utama yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang sekedar ini nanti ada pembinaan, memperbaiki bahwa organisasi itu baik, tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan, nanti kita lihat ke depannya. Tapi ini tergantung dari korban, kesepakatan mereka bersama bagaimana, apakah proses hukum kita lanjutkan, kami siap. Tapi kalau di tengah jalan nanti ada kegiatan, ada hal-hal yang bersifat restoratif justice, bersifat pembinaan, kami juga melihat dari sisi penegakan hukumnya apakah perlu juga penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Dari Bapak ada himbauan. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyidikan oleh tim unit PPA Polres Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi SPPG Kodim 1309 perketat prosedur pengolahan MBG akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Manado memberikan keterangan terkait dugaan keracunan 2 orang siswa SMK Negeri 1 usai mengkonsumsi menu dari paket makan bergizi gratis. Setelah ditelusuri, peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi pada Rabu pekan lalu. Viral di media sosial informasi adanya sejumlah siswa SMK Negeri 1 Manado yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah membantah informasi terkait keracunan.
Pihak sekolah mengatakan bahwa pada Rabu 24 September lalu ada laporan 2 siswi yang masuk UKS dengan keluhan mual usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Namun tidak ada gejala serius seperti orang keracunan. Dengan info bahwa anak itu keracunan, sesungguhnya saya mau katakan bahwa anak itu tidak keracunan. Untuk melihat pasien atau seseorang yang terindikasi keracunan, tidak ada pada anak yang waktu itu masuk ke UKS yang 2 orang itu, jurusan marketing kelas 11. Tapi mereka sebelumnya sudah sempat mengonsumsi MPG itu, Bu? Yang hari itu? Iya, katanya sudah makan itu. Tapi 15 menit saya tunggu, saya melihat dulu kan. Kalau namanya keracunan berarti ada tanda-tanda merah di kulit, di sekujur tubuh. Kemudian muntah pun tidak, panas tidak, pusing. Apalagi tidak mensadarkan diri. Namanya keracunan itu berarti berat. Kalau saya katakan bahwa itu suka LB. Jadi pertama itu makanan kita makan, baru kita berasa ini rupa lain. Nah di situ kita minta kita ada asam lambung atau mah, tapi kita perut sakit. Pas apa itu kita datang ke UKS. Nah dalam tadi siapa? Tadi tamang datang, pun bilang, oh itu ayam kata busuk. Bukan karena terang keracunan, itu ayam memang cuma busuk karena sebab air. Jadi sampai terang di UKS dengan tapi yang di sini cucu-cucu baru tapi di perut sakit lagi. Jadi kalau nggak dapat tahan itu. Sementara itu, Kepala SPPG Ranotana Sario Aksal Dakio sebagai penyalur MBG bilang setelah dilakukan pemeriksaan pihaknya mengatakan ada beberapa paket makanan yang ditemukan berbau tidak sedap karena proses distribusi yang cukup panjang. Setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah diputuskan untuk tidak membagikan paket makanan tahap 2 yang harusnya didistribusikan ke siswa lain yang belum menerima. Yang dapat laporan itu sekitar jam 10.55 dari SMK 1 kalau ada beberapa makanan yang diindikasikan berbau tidak sedap. Ketika kami cek di lapangan ternyata dari beberapa makanan yang diindikasikan berbau tidak sedap itu ada yang dimakan oleh siswa, dan saat itu kami mendapat laporan ada 2 siswi yang dirawat di UKS terkait hal itu. Tapi untuk 2 siswi tersebut salah satu di antaranya itu langsung kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan satunya lagi itu hanya istirahat di UKS dan langsung kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah itu balik ke rumah masing-masing dan besoknya kembali ke sekolah. Dari pantauan Kompas TV pada Senin 29 September, proses makan bergizi gratis di SMK Negeri 1 Manado terus berlanjut. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kodim 1309 Manado menerapkan pemeriksaan berlapis dalam proses pengolahan hingga distribusi makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan demi mencegah adanya kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di daerah lain. Di tengah maraknya kasus keracunan dan temuan makanan tidak layak konsumsi di program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai wilayah di Indonesia, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kodim 1309 Manado menerapkan pemeriksaan ketat dalam proses pemilahan bahan baku makanan, proses memasak hingga packing, serta distribusi ke sekolah sasaran. Kepala SPPG Kodim 1309 Manado, Radia Masloman bilang, prosedur pemeriksaan ketat ini guna menjaga kualitas dan keamanan makanan yang akan disalurkan setiap hari. Yang pertama mulai dari masuknya bahan, itu tim itu untuk memilih bahan kering sama bahan basah. Terus masuk di persiapan. Nah, persiapan itu melakukan proses persiapan bahan sebelum ke pengolahan. Kemudian masuk ke pengolahan, tim pengolahan itu menyiapkan bahan yang akan didistribusi. Tapi sebelum itu memakai APD yang lengkap dulu, kemudian baru mulai pengolahan. Setelah di pengolahan masuk ke pemursian. Tim pemursian melakukan pemursian berdasarkan dengan estafet, yaitu kalau di nasi, begitu juga di ikan, sayur sama buah. Terus
SPPG Kodim 1309 Manado juga secara konsisten melibatkan tenaga ahli gizi dalam meracik varian menu makanan harian dengan kandungan gizi berimbang. Di sini kami menggunakan siklus 5 hari, di mana dalam setiap harinya itu pasti dengan menu yang berbeda, lauk yang berbeda, sayur yang berbeda, bahkan ada juga di beberapa hari itu ada tambahan susu dalam menu yang ada dengan tetap memperhatikan kualitas bahkan nilai gizi dari setiap menu yang ada. Dan biasanya itu dalam 1 minggu itu kami melakukan penyusunan menu itu selang-seling, jadi jika hari ini ayam, besok itu diganti dengan ikan, telur, dan seterusnya. Yang pastinya yang paling utama yang senantiasa kita evaluasi yaitu dalam kita menjaga higienitas dan sanitasi lingkungan. Selain itu juga bagaimana kami tetap menerapkan prosedur di mana setiap karyawan ataupun orang-orang yang masuk ke dalam dapur itu harus menggunakan APD lengkap agar tidak terjadi kontaminasi silang. Selain itu juga kami terus mengevaluasi dalam penerimaan bahan makanan, di mana apakah bahan yang masuk itu sesuai dengan spesifikasi yang ada atau tidak. SPPG Kodim 1309 Manado adalah SPPG pertama di Manado yang telah beroperasi sejak MBG pertama kali diluncurkan di bulan Januari 2025. Selain melayani 5 sekolah, SPPG ini juga melayani program MBG untuk 42 orang ibu hamil dan menyusui serta 145 balita. Giani Mikasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Kapal Patroli Satrol Kodaeral 8 menggelar bakti sosial donor darah dan pengobatan gratis. Kegiatan ini guna membantu kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Kegiatan bakti sosial donor darah dan pengobatan gratis digelar di area kantor Satrol yang dipantau langsung Komandan Kodaeral 8 dengan melibatkan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan warga setempat yang ingin berpartisipasi. Kegiatan ini dilakukan guna membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Juga menyampaikan beberapa informasi mewakili Komandan Kodaeral 8, Laksamana Muda TNI dari Kisaran TNI. Kami sebagai Satrol, selain kami memperingati 80 tahun Hari Ulang Tahun TNI dengan beberapa kegiatan seperti bakti sosial, dengan adanya donor darah dan pengobatan gratis, kami juga sebagai Satgas Plasma MTA Pilindo, saya ulangi Pilindo yang ke 2025, tahun 2025, kami menyelenggarakan kegiatan lomba atau olahraga bersama dengan antara Angkatan Laut Indonesia dan Filipina. Selain kegiatan bakti sosial, Satrol Kodaeral 8 juga menggelar berbagai lomba yang melibatkan prajurit TNI AL dan prajurit Angkatan Laut Filipina. Sebelum kegiatan latihan bersama kedua negara atau Pilindo 2025 dilaksanakan. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Gubernur Kumpul Bupati Wali Kota bahas pemotongan dana transfer daerah akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin rapat koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Rakor ini membahas pemotongan dana transfer ke daerah. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 15 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara dengan pembahasan utama menyamakan persepsi atas kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang cukup berdampak pada kondisi keuangan daerah di Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus memberikan pengarahan kepada para bupati dan wali kota sesulut mengenai sejumlah hal, diantaranya mengenai sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota atas adanya efisiensi anggaran. Selvanus juga menekankan pentingnya rapat koordinasi ini dalam pengambilan kebijakan prioritas dalam pelaksanaan operasional pemerintahan. Kita sebenarnya menyiapkan diri dalam rangka menyusun RPJMD sudah selesai, tapi ada satu yang belum selesai,
ya satu kabupaten APBD ya, RAPBD. Kemudian kita juga membuat RAPBD untuk 2026, di mana ada dari surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah ya. Tentunya ini harus kita siasati, kita hadapi, kita sinergikan antara pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Nah, sinergitas ini perlu. Karena ada poin-poin yang di situ yang harus kami laksanakan karena mandatory spending yang mesti itu dipenuhi. Selanjutnya Selvanus juga bilang akan pentingnya pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD di tingkat kabupaten kota, menyusul BUMD tingkat provinsi yang telah dijalankan kembali oleh Pemprov Sulut. Dijelaskannya bahwa BUMD ini nantinya akan mengatur sejumlah usaha yang ada di daerah, di antaranya sektor pertambangan atau WPR dengan tujuan untuk menyumbangkan PAD yang signifikan bagi daerah sepanjang BUMD difungsikan dengan optimal. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas kontingen aparatur sipil negara Sulut yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau Pornas Korpri ke-17 Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan atlet-atlet aparatur sipil negara terbaik yang akan berlaga di 11 cabang olahraga dari 13 cabur yang dipertandingkan. Dalam sambutannya, Gubernur Selvanus memberikan semangat kepada para ASN yang akan bertanding agar mereka memberikan prestasi terbaik dan membawa pulang medali bagi Sulawesi Utara. Kita berangkat dalam suatu cita-cita harapan kita untuk menang, bukan untuk kalah. Saya sudah sampaikan kepada pengurus, kalau tidak siap untuk menang, nggak usah berangkat ya. Buang-buang tenaga, buang-buang uang, ya, buang-buang harapan. Jadi yang yakin akan mendapat ranking atau medali itu yang diberikan. Artinya 11 cabur depan saya ini akan membawa medali pulang. Pekan Olahraga Nasional Korpri tahun 2025 akan berlangsung pada 5 sampai 11 Oktober mendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Anatasa Mewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.